Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang terhormat para masyayikh Pondok Pesantren Al-Kahfi Solomangu, yang terhormat Syarifah Ofi, dan para nawaning JP3M yang rawuh pada pagi hari ini, dan tak terlupa teman-teman santri sekalian yang Masya Allah pagi ini sangat semangat sekali. Semangat betul? Alhamdulillah pagi ini bisa berkesempatan hadir pada majelis yang insyaallah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai, mari kita membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi, karena berkat beliaulah kita bisa keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung mawon teman-teman sekalian, niki kalau berdiri mawon sepertinya, karena kalau duduk ini kurang semangat. Kalau dibacakan CV seperti nanti, kalau sudah dibacakan CV silahkan ya, kalau nanti TTL-nya kan tadi sudah ada ya, barangkali pas ulang tahun ada yang ngirim. Masya Allah. Bisa kita mulai? Karena kita tidak butuh kita tidak hanya butuh waktu yang sebentar, jadi langsung saja kita mulai. Sebelum kita mulai mengupas haid secara singkat, mari kita bertawasul dulu kepada para masyayikh, kepada para musannif kitab, pada muallif kitab, pada guru-guru kita semua. Semoga dengan berkah tawasul ini, apa yang akan kita pelajari yang akan kita bahas pada pagi hari ini bisa membuahkan berkah dan manfaat fid dunya wal akhirah. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wasallam. Ta'alamna wa 'allamna wa ila jami' Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kalau di pondok-pondok pesantren biasanya sudah ada pelajaran, kalau Kebumen biasanya pelajarannya apa? Pelajaran haidnya? Pakai Risalatul Mahid yang bahasa Jawa niku? Oh, nggih. Sekarang kurang lebihnya seperti itu. Mungkin nanti kalau panjenengan sudah pernah belajar Risalatul Mahid dan ada yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan, nanti silahkan boleh ditanyakan. Dan nanti apa yang saya sampaikan bila nanti sekiranya perlu diulang atau kurang memahamkan atau ada yang muskilah, silahkan ditanyakan pada akhir pembahasan nanti. Monggo Mbak, itu silahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haid, hukum mempelajari haid bagi wanita baligh tentunya tadi sudah dibahas oleh Ning Zahra. Hukum mempelajarinya adalah fardhu ain. Seorang wali atau suami tidak diperbolehkan mencegah seorang wanita keluar dari rumah untuk belajar haid apabila mereka tidak bisa mengajarkannya. Jadi panjenengan semua sepertinya yang sudah hadir di sini itu sudah masuk kategori wanita yang baligh. Bahkan di Pondok Pesantren Al-Kahfi sendiri kemarin saya tanya, di sini adalah SMK, SMA, mana umur yang berkisar pondok di sini itu sekitar 15 sampai 18 tahun, tentunya pasti sudah masuk kategori wanita yang baligh. Walaupun toh mempelajarinya itu wajibnya untuk yang sudah baligh, tetapi alangkah baiknya bila mana kita sebagai perempuan, sebagai seorang ibu dan calon-calon ibu sekalian nanti memberikan pendidikan haid sejak dini kepada anak-anak kita nanti. Karena kenapa? Karena kalau kita tidak memberikan pelajaran haid sejak dini, biasanya teman-teman anak-anak itu ya, anak-anak yang SD atau sekarang kan banyak SD sudah mulai mengalami haid, itu mereka akan malu untuk speak up atau mereka akan malu bilang sama orang tuanya karena mereka menganggap ini hal yang tabu. Malu, keluar darah.
malu keluar darah, sehingga biasanya anak-anak kecil itu kalau dibahas singgung, sudah haid belum? Apa sih? Karena adik saya sendiri seperti itu. Adik saya sendiri seperti itu. Sudah haid belum? Apa sih bahas-bahas haid? Nah, jadi karena malu. Jadi supaya kita tanamkan bahwa sebenarnya haid itu bukan hal yang memalukan, hal yang menjadi kodrat seorang wanita dan harus dipelajari sejak dini. Mungkin diberikan pendidikannya ya jangan terlalu luas, karena biasanya anak kecil itu kan tidak mau ambil pusing ya. Jadi yang penting kita pendidikan. Nanti kalau sudah besar akan mengalami haid. Haid itu seperti ini, seperti itu. Jadi apa namanya? Supaya mereka tidak kaget ketika mengalami haid. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan masuk, anak-anak kecil umur 10 tahun, umur 11 tahun sudah mengalami haid, bahkan sudah mengalami istihadah. Jadi jangan menunggu baligh untuk belajar, tapi ajarkan sejak dini sebelum mereka baligh tentang secara singkat hukum-hukum haid. Mari kita lanjutkan. Haid sendiri secara artinya adalah darah yang keluar dari farji seorang wanita yang sudah mencapai usia 9 tahun Hijriah, kurang 16 hari kurang sedikit. Bukan disebabkan melahirkan, juga bukan disebabkan penyakit pada kemaluan atau luka. Jadi untuk haid boleh langsung di slide. Untuk haid sendiri tadi pengertiannya itu ada minimal usianya. Minimal usia perempuan yang mengeluarkan darah haid adalah 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. Oh, kalau seperti itu ulang lagi slide-nya, Mbak. Kurang 16 hari kurang sedikit, bukan disebabkan melahirkan. Jadi kalau semisal keluarnya belum mencapai usia 9 tahun Hijriah kurang 16 hari kurang sedikit, tentunya bukan dikatakan darah haid, melainkan dikatakan darah fasad atau darah istihadah. Jadi patokannya usianya 9 tahun Hijriah kurang 16 hari kurang sedikit. Kalau semisal darah itu keluar sebelum usia ini sampai melebihi usia ini, semisal 9 tahun Hijriah kurang 20 hari mengeluarkan darah, 9 tahun Hijriah kurang 20 hari mengeluarkan darah, keluar darah selama 10 hari. Jadi kan sebagian darah masuk pada usia yang belum mencapai minimal usia haid, sebagian darah masuk pada usia, keluar pada usia yang sudah masuk minimal haid. Maka yang darah yang keluar belum mencapai usia 9 tahun Hijriah kurang 16 hari kurang sedikit, hukumnya masih istihadah. Yang sudah masuk hukumnya haid. Jadi diperinci. Kalau semisal tadi kasusnya 10 hari, maka berarti 9 tahun kurang 20 hari keluar darah 10 hari, maka berarti 4 hari lebih sedikit hukumnya adalah istihadah, dan sisanya 6 hari kurang sedikit hukumnya adalah haid. Jadi diperinci. Yang sudah masuk usia minimal berarti haid, yang belum berarti istihadah. Simpelnya seperti itu. Dan juga yang perlu kita tekankan adalah darah yang keluar dari farji ya. Berarti kalau bukan dari farji tentunya bukan darah haid, tetapi sunnah untuk wudhu. Misal darah itu keluar dari jalan belakang, dubur ya, maka ini bukan haid melainkan tetap sunnah untuk mandi. Bukan wajib tapi sunnah untuk mandi. Kemudian bukan disebabkan melahirkan, berarti kalau sebabnya adalah melahirkan tentunya juga bukan haid melainkan adalah darah nifas ya, seperti yang sudah kita ketahui semua. Juga bukan disebabkan penyakit pada kemaluan atau luka. Jadi semisal seperti penyakit pada kemaluan atau luka pada kemaluan itu contohnya seperti ini. Mungkin darah yang keluar karena mohon maaf pecahnya selaput darah. Nah, pecahnya selaput darah itu nanti darah yang keluar hukumnya bukan haid melainkan ya darah najis saja seperti itu. Ya cukup disucikan saja. Dan dia tetap wajib melaksanakan sholat seperti itu. Jadi juga bukan istihadah, bukan, tapi darah najis seperti itu. Seperti kalau misal tangan kita kena goresan pisau luka, maka keluar darah. Nah itulah contohnya darah yang keluar sebab penyakit pada kemaluan seorang perempuan. Silahkan di slide. Nah kemudian yang perlu kita bahas yang pertama adalah syarat haid. Syarat haid ada 4. Yang pertama darah keluar dari wanita yang mencapai usia minimal haid, tadi sudah kita bahas, usia minimal Hijriah kurang 16 hari kurang sedikit. Lalu yang kedua darah yang keluar mencapai sehari semalam atau 24 jam. Bila keluar secara terus menerus
dan juga tidak melebihi 15 hari bila keluar secara terputus-putus. Jadi minimalnya adalah sehari semalam atau 24 jam. Nanti kita akan bahas bagaimana cara menghitungnya. Di belakang sudah ada pembahasannya. Kemudian nomor 3, keseluruhan darah tidak melebihi 15 hari. Dan yang keempat, darah keluar setelah masa suci 15 hari. Bisa kita simpulkan dari syarat haid ini bahwa minimal haid adalah sehari semalam, maksimalnya 15 hari 15 malam, umumnya 6 sampai 7 hari, dan minimal masa suci adalah 15 hari. Minimal masa suci yang memisahkan antara haid dan haid adalah 15 hari. Bila tidak memenuhi syarat salah satu syarat di atas, maka bukan haid hukumnya. Jadi semisal nomor 1 tidak terpenuhi, keluar dari wanita yang belum mencapai usia minimal, maka tentunya bukan haid. Yang nomor 2, darah yang keluar belum mencapai sehari semalam, atau darahnya terputus-putus, tapi kalau dijumlahkan belum mencapai 24 jam. Selama 15 hari dijumlah ternyata tidak sampai 24 jam, ini juga bukan haid. Semisal, katakanlah setiap hari dia keluar darah selama 1 jam. 1 jam selama 15 hari. Maka kalau kita total sehari sejam sampai 15 hari hanya 15 jam. Karena belum mencapai 24 jam minimal masa haid, maka tentunya selama 15 hari walaupun toh dia keluar darah selama setiap hari hanya sejam saja, walaupun toh kontinu selama 15 hari, karena belum mencapai 24 jam, tetap hukumnya bukan darah haid. Hukumnya adalah darah istihadah atau darah fasad. Yang nomor 3, keseluruhannya tidak melebihi 15. Berarti kalau melebihi 15 hukumnya bukan haid. Misal perempuan mengeluarkan darah selama 17 hari, selama 17 hari keluar darah, maka ini menyalahi syarat haid yang nomor 3. Berarti kita tidak bisa mematok, oh berarti haidnya 15 hari, boten saged. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya dia tidak memenuhi syarat haid. Perempuan yang seperti ini dia dikategorikan perempuan yang istihadah. Sedangkan kalau dalam kutubus salaf, perempuan yang istihadah itu ada beberapa perincian. Nanti kita akan bahas bab istihadah di belakang. Jadi pemahaman yang kurang tepat adalah ketika mengeluarkan darah melebihi 15 hari, semisal 17 hari, 20 hari, itu langsung divonis, oh berarti 15 harinya haid, sisanya adalah istihadah, hanya dengan mengandalkan pemahaman bahwa maksimal haid adalah 15 hari. Ini kurang tepat, karena kalau perempuan yang istihadah itu ada beberapa perincian. Nanti akan kita bahas di akhir setelah pembahasan ini, bagaimana perincian perempuan yang istihadah. Yang jelas hukum yang sering dipraktekkan oleh teman-teman wanita itu mengambil pemahaman instan dari maksimal haid 15 hari seperti itu, sehingga oh karena maksimalnya 15 berarti kalau melebihi maksimalnya yang melebihi hukumnya adalah istihadah, yang di dalam 15 hukumnya adalah haid, seperti itu. Padahal secara hukum fikihnya tidak seperti itu. Fikih Syafi'i tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Nanti akan kita bahas di belakang. Kemudian darah keluar setelah masa suci 15 hari. Berarti kalau sucinya belum 15 hari juga bukan termasuk darah haid, melainkan darah istihadah. Akan kita bahas nanti setelah ini. Monggo di slide Mbak. Ini tadi sudah kita bahas, seorang wanita mengeluarkan darah 20 jam selama 1 hari atau 1 jam setiap hari selama 15 hari. Maka darah yang keluar bukan haid melainkan istihadah. Kasus ini biasanya sering terjadi pada perempuan yang menggunakan alat kontrasepsi. Ini tidak memenuhi syarat yang nomor 2. Darah yang keluar belum mencapai 24 jam atau sehari semalam. Monggo di slide lagi. Cara menghitung haid. Nah ini dia. Perempuan itu kalau semisal haidnya tidak terputus-putus, sebenarnya kita cukup belajar cara menghitung haid saja. Kalau semisal tidak terlalu rumit permasalahan haidnya, tidak terputus-putus atau tidak memakai alat kontrasepsi, itu biasanya haidnya normal-normal saja. Ya haid 7 hari selama sebulan, setiap bulan 7 hari haid, kemudian sucinya sisanya 23 hari. Nah maka kalau seperti itu biasanya tidak akan rumit-rumit membahas rumusnya ya, yang haid keluar darah berarti
haid, suci berarti suci, berhenti darah berarti suci. Yang perlu kita perhatikan cara menghitungnya, 24 jam. Itu bagaimana cara menghitungnya? Nah, di sini. Darah keluar hari Selasa jam 12 siang. Lalu berhenti hari Rabu jam 12 siang, maka berarti sudah mencapai 24 jam. Jadi Rabu jam 12 siang baru dihukumi mencapai syarat haid. Mencapai syarat haid karena sudah 24 jam. Seperti itu. Jadi Rabu baru masuk 24 jam. Kadang-kadang seperti ini soalnya teman-teman menghitung itu. Saya teman-teman dikit, teman-teman santri nih. Makita ngaji-ngaji ini nawani. Kalau teman-teman santri kalau lek ten gini nawani nguyahi segoro nih. Nguyahi segoro. Terus kalau tak audiensi teman-teman santri mawon kerasane co. Enten niki, kadang-kadang kita keluar darah hari Rabu, semisal nggih. Rabu, Kamis, Jumat. Rabu ini jangan dihitung sehari. Seperti itu maksudnya. Rabu ini jangan dihitung sehari. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Rabunya ini baru keluar darah. Jadi jangan langsung dihitung sehari. Menghitung seharinya kapan? Sehari kemudian. Kasus ini keluar darah Selasa jam 12 siang. Berarti menghitung seharinya adalah hari Rabunya, ngonten, sehari setelahnya. Maka semisal pada kasus ini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ahad darah berhenti. Ahad darah berhenti jam 12 siang saja biar tidak usah bingung. Jam 12 siang Ahad berhenti. Maka berarti penghitungan sehari dimulai hari Rabu. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Dia keluar darah selama 5 hari. Bukan 6 hari melainkan kapan darah mulai keluar. Jadi tidak harus perempuan itu selalu ngecek terus. Apakah darah saya keluar? Apakah saya sedang makan darah? Apakah darah saya sedang berhenti? Ini kumboten. Tidak harus selalu ngecek. Kapan perempuan itu wajib ngecek darah keluar? Semisal mendekati atau semisal kerasa, semisal mendekati hari-hari adat haidnya. Nah, itu baru mulai semisal sucinya sudah mendekati 23. Saya suci biasanya 23. Oh, berarti kalau mendekati waktu sucinya selesai atau haidnya keluar, maka disinilah perempuan itu wajib lebih sering untuk ngecek apakah dia sudah mengalami menstruasi, haid atau belum. Nah, semisal seperti ini, dia tidak tahu ini darah, semisal mungkin ya duha, kan subuh kegiatan. Lalu waktu duha mau sholat duha kejeding, loh ada darah. Sejak kapan darah ini? Kan dia ragu-ragu nih, sejak kapan darah ini? Maka tidak usah ragu, tidak usah bingung, dia dihitungnya sejak tahu kapan darahnya keluar. Jadi semisal tahunya pas duha berarti keluarnya duha, seperti itu nggih? Keluarnya duha. Berarti 24 jamnya besok duha, seperti itu. Jadi tidak usah bingung, semisal kok sudah keluar darah, sejak kapan darahnya keluar? Dihukuminya haid adalah sejak dia tahu bahwa dia haid. Sehingga kalau dia ragu apakah sudah 24 jam atau belum, karena kan namanya perempuan itu namanya kira-kira ya. Menghitung darah haid itu tidak bisa pasti. Darah yang saya keluarkan pasti 24 jam, tidak bisa. Karena kita suci, tepatnya sucinya kapanpun kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah saat ngecek, alhamdulillah sudah suci. Tapi kan kita tidak tahu darahnya berhenti sejak kapan. Keluar darah saat itu saya tahu kalau saya keluar darah, tapi tidak tahu darahnya sejak kapan keluarnya. Tepatnya sejak kapan. Sehingga kalau lagu apakah sudah 24 jam atau belum, maka khilaf. Menurut Imam Ibnu Hajar bukan haid, namun menurut Imam Romli hukumnya adalah haid. Jadi longgar, panjenengan silahkan mau ikut yang Imam Romli hukumnya sudah haid, sehingga oh berarti semisal darahnya berhenti kebetulan, ini sudah 24 jam atau belum? Maka kalau tidak mau kodok sholat ya berarti ikut Imam Romli yang mengatakan darahnya sudah haid. Karena perempuan yang haid itu kan tidak wajib mengodok sholat. Tidak wajib mengodok sholat saat haid bukan berarti terlepas dari kewajiban mengkodok ya. Nanti akan kita bahas di akhir kewajiban mengkodoknya.
Kalau mengikuti Ibnu Hajar kan berarti selama 1 hari itu dia tidak sholat, semuanya wajib diqadha. Nah seperti itu. Jadi kalau ragu apakah sudah 24 jam atau belum, maka khilaf. Menurut Imam Ibnu Hajar bukan haid, namun menurut Imam Nawawi sebaliknya hukumnya. Tapi ternyata setelah dicek menggunakan kapas masih ada cairan coklat, masih ada cairan keruh, masih ada cairan kuning. Jadi seperti itu, maka kalau seperti ini hukumnya dia belum suci. Berhenti bila ada cairan bening atau cairan putih atau tidak ada cairan sama sekali. Yang kita tekankan mengeceknya tidak boleh hanya bagian zahir saja. Bagian zahir itu adalah yang disucikan saat istinja. Misal duduk jongkok itu kan yang wajib disucikan. Nah ini agak ke dalam sedikit, insya Allah tidak sakit, tidak masalah dan tidak membahayakan. Yang penting ya kan tidak terlalu dalam gitu, tidak membahayakan, jadi tidak masalah. Itu yang harus diperhatikan karena biasanya di area luar itu kan sudah sering terbasuh air istinja ya, semisal sering pipis mungkin ya, jadi kan sering terbasuh. Oleh karenanya darahnya sebenarnya masih keluar tapi belum sampai area paling luar, paling zahir yang wajib disucikan saat istinja, sehingga sebenarnya dia masih haid. Tapi karena di luarnya itu sering disucikan, jadi darahnya tidak ketahuan ya kalau dia masih dalam keadaan haid, sehingga mengecek apakah dia suci itu agak ke dalam sedikit dari area yang tidak wajib disucikan saat istinja. Kemudian bila masih ada cairan kuning dan keruh, maka hukumnya khilaf seperti yang akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Nah ini permasalahan setiap wanita pada setiap bulannya biasanya itu ragu-ragu, saya ini sudah suci atau belum. Itu pasti setiap wanita. Kalau cairan itu kuning dan keruh, maka hukumnya khilaf. Sudah seperti itu saja, khilaf. Kita akan bahas setelah ini cairan kuning dan keruh. Yang jelas kalau kita bahas sesuai dengan poin yang pertama, yang sepakat para ulama itu adalah suci ditandai dengan cairan bening. Kita yang haid melihat keadaan darahnya setiap menjelang akhir waktu sholat, menjelang tidur, dan lebih sering saat menjelang kebiasaan sucinya. Tidak harus setiap jam itu ngecek, bukan harus, tapi setiap menjelang akhir waktu sholat. Kenapa kok menjelang akhir waktu sholat? Karena supaya tahu sebenarnya pada saat waktu sholat ini saya wajib sholat buatan. Karena semisal pada saat akhir waktu sholat dicek suci, berarti kan dia punya tanggungan sholat pada waktu itu, ya? Jadi kenapa kok menjelang akhir waktu sholat? Karena berkaitan dengan kewajiban sholatnya. Lalu menjelang tidur dan lebih sering saat menjelang kebiasaan sucinya. Silahkan di slide. Warna darah haid. Warna darah haid ada 5. Sebenarnya warna darah apa saja ini ya? Ini warna darah secara umum. Itu ada 5, hitam, merah, coklat, kuning, dan keruh. Hitam, merah, coklat, kuning, dan keruh. Hukum darah atau cairan kuning dan keruh adalah khilaf. Menurut pendapat asyah yaitu haid. Menurut pendapat asyah yaitu haid. Berarti kalau kita simpulkan, pendapat muqabilul asyah adalah tidak haid. Jadi semisal panjenengan di akhir masa suci, di akhir masa haid itu kan biasa mengeluarkan cairan kuning atau keruh. Kadang-kadang malah yang sering itu yang lama itu cairan kuning dan keruhnya ya, biasanya yang lama seperti itu. Maka ya tergantung setiap personalnya mau ikut yang asyah atau mau ikut yang muqabil asyah. Tapi saya sampaikan jadi karena khilaf ada pendapat ulama kontemporer. Ulama kontemporer ini termasuk salah satunya adalah para ulama, para masyayikh Azhar, Universitas Al-Azhar. Beliau itu menyatukan dua pendapat dengan cara seperti ini. Kalau darah haid setelah itu disusul langsung dengan cairan kuning dan keruh, maka berarti hukumnya adalah haid.
Kemudian bagaimana cara menentukan sucinya ketika muncul cairan putih atau bening atau tidak ada cairan sama sekali. Setelah suci kok kemudian keluar lagi cairan kuning dan keruh, maka ini dimasukkan keputihan atau bukan haid. Jadi ini agak enak hukumnya, kita tahu yang nanti cairan kuning dan keruh ini kalau nyambung dengan darah haid berarti masih haid. Tapi kalau sudah suci kemudian keluar lagi kuning dan keruh, maka ikut pendapat Muqabil Ashah yang mengatakan ini bukan haid. Karena kan perempuan keputihan hampir setiap hari nih, hampir setiap hari. Kadang keputihan itu kalau capek itu kuning ya, kadang-kadang kalau capek atau kalau mungkin anak-anak santri banyak pikiran jadi keruh. Nah seperti itu. Kalau kita ikut pendapat yang Ashah maka sangat berat sekali kalau kita hukumi haid terus. Kita keputihan setiap hari padahal. Jadi sangat bijak sekali pendapat dari para ulama masyayikh Mesir, ulama kontemporer itu mengatakan kalau masih nyambung dengan haid selama belum keluar cairan bening atau putih atau belum berhenti sama sekali darahnya maka berarti hukumnya haid. Namun kalau sudah berhenti lalu keluar lagi, nah yang keluar lagi ini baru dihukumi keputihan atau bukan haid. Dalam bab haid, apapun warna darahnya tidak dijadikan acuan hukum selama tidak melebihi 15 hari. Tidak dijadikan acuan hukum. Ini yang paling sering ditanyakan. Saya haid 7 hari warnanya merah, lalu kemudian 3 hari disusul dengan warna coklat, setelah itu berhenti. Yang haid yang mana? Itu banyak pertanyaan seperti itu. 7 hari merah, 3 hari coklat, totalnya berapa semua? 10 hari, belum melebihi maksimal haid. Maka mestinya hukumnya berapa hari haidnya? Berapa hari haidnya? 10 hari sesuai dengan total darah yang keluar. Ini teman-teman, halo masih di sini semua? Sudah mulai bingung belum? Kita belum bahas rumus ini. Kita belum bahas rumus. Apakah saya terlalu cepat maturnya? Nanti kalau ada yang kurang dipaham silakan minta diulangi saja ya. Kita akan ulangi nanti pembahasannya. Jadi kalau belum melebihi 15 hari, apapun warna darahnya adalah haid ya. Baik merah, hitam, coklat. Kalau kuning dan keruh sudah kita bahas tadi khilafnya tentunya. Hitam, merah, coklat. Jadi kalau ada pembahasan belum melebihi 15 hari tidak usah bingung mana yang istihadah. Tidak ada yang istihadah karena belum melebihi 15 hari. Baru kalau sudah melebihi 15 hari kita akan perinci hukumnya, mana yang istihadah, mana yang haid, seperti itu. Tapi kalau tidak melebihi 15 hari maka semuanya hukumnya adalah haid. Yang harus dilakukan saat datangnya darah dalam waktu yang mungkin haid adalah menjauhi segala hal-hal yang haram dilakukan wanita yang haid meski darah yang keluar belum mencapai 24 jam. Boleh di slide? Kayaknya masih ada lanjutannya ini. Apabila darah berhenti sebelum mencapai 24 jam maka dia dianggap suci dan wajib sholat dan puasa, namun tidak perlu mandi karena darah belum dihukumi haid. Apabila darah kembali keluar dalam kurun waktu 15 hari sejak keluarnya darah pertama, maka ia dihukumi haid lagi dan seterusnya. Kalau semisal darah itu terputus-putus keluarnya, maka yang harus dilakukan saat keluarnya darah yang mungkin haid itu berarti dia sudah melewati masa suci 15 hari. Sehingga kalau keluar darah maka darah ini dimungkinkan hukumnya adalah haid. Ketika keluar darah seperti ini berarti yang harus dilakukan adalah tidak boleh melaksanakan apa yang diharamkan dilakukan bagi perempuan yang haid. Nanti akan kita bahas apa saja. Dia harus memposisikan dirinya sebagai wanita yang haid. Ada beberapa keharaman yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang haid, harus ditinggalkan. Semisal sholat, puasa harus dihentikan walaupun toh darahnya belum mencapai 24 jam. Jadi
hukumnya dia seperti perempuan yang haid tapi belum tentu haid. Kenapa? Karena darah yang keluar belum mencapai 24 jam. Tapi sudah tidak boleh melakukan apa yang diharamkan dilakukan oleh perempuan yang haid. Jadi tidak perlu nunggu 24 jam ya untuk menghentikan sholat, untuk tidak melakukan sholat, untuk tidak melaksanakan puasa. Selama darah itu keluar di masa-masa haid, maka dia tidak boleh melaksanakan sholat dan puasa dan yang lain-lain yang diharamkan bagi perempuan yang haid. Kemudian bila darah berhenti sebelum mencapai 24 jam, semisalnya saya buat contohnya langsung saja. Pada tanggal 1 Muharram keluar darah waktu zuhur jam 1 siang. Lalu ternyata ditunggu asar 1 Muharram, dicek mau jamaah sholat asar kan ke Jeding, ternyata dicek menggunakan kapas, darah betul-betul berhenti posisi jam 4 sore. 1 sampai 4 berarti totalnya berapa? 3 jam ya. 2, 3, 4, 3 jam keluar darah. Dari jam 1 siang berhenti jam 4 sore. Berarti karena darah yang berhenti ini belum mencapai 24 jam, maka dia dianggap suci. Wajib sholat asar, semisal di bulan Ramadan, maka berarti keesokan harinya dia wajib melaksanakan puasa, namun tidak perlu mandi karena darah yang keluar baru 3 jam, belum memenuhi syarat haid sehingga belum dihukumi haid. Panjenengan pernah dengar seperti ini tidak? Biasanya kalau di pondokan pasti ada pemahaman seperti ini. Waduh, darah saya berhenti padahal belum 24 jam. Tak tunggu sampai 24 jam barangkali keluar lagi. Iya betul. Ini sepertinya pemahaman instan, semuanya seperti ini banyak atau sudah umuman di kalangan para wanita dan baik santri ataupun tidak. Darah kok berhenti sebelum 24 jam, tak tunggu sehari semalam barangkali nanti keluar lagi. Ternyata kalau kita lihat pada karangan-karangan para ulama salafun shalih, itu beliau tidak ada yang pakai konsep seperti itu. Oh berarti kalau berhenti sebelum 24 jam harus menunggu sampai 24 jam baru boten. Kalau berhenti sebelum 24 jam ya langsung wajib sholat, langsung wajib puasa, seperti itu. Walaupun toh darahnya itu dikhawatirkan akan keluar lagi, seperti itu nih. Jadi ini mungkin pemahaman yang harus kita rubah untuk teman-teman sekalian, bahwa darah yang berhenti belum mencapai 24 jam tidak perlu ditunggu sampai 24 jam. Wajib sholat, wajib puasa bila mana pada bulan Ramadan, dan tidak perlu mandi. Ini dia, tidak perlu mandi. Karena banyak juga pertanyaan yang masuk pada saya pribadi, itu kalau semisal keluar darah cuma 5 jam, apakah wajib mandi? Tidak perlu mandi. Tidak perlu mandi wajib karena darahnya belum mencapai syarat-syarat haid atau belum mencapai 24 jam. Nah kemudian kalau semisal tadi kan kita 1 Muharram berhenti jam 4 sore. Ternyata keesokannya tanggal 2 Muharram darah keluar lagi. Tanggal 2 Muharram kebetulan mau sholat subuh. Jam 5 pagi ke Jeding, mau sholat subuh jamaah jam 5 pagi, oh ada darah. Berarti dia dihukumi haid lagi. Dihukumi haid lagi karena melanjutkan darah yang 3 jam tadi. Dihukumi haid lagi. Ditunggulah darah itu keluar terus. Pas akan teman-teman itu mau jamaah zuhur, kira-kira jam 1 siang dicek darah ternyata berhenti lagi. Berapa totalnya? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 8 ya. Jadi 8 jam saja pada 2 Muharram keluarnya. 1 Muharram keluar 3 jam, 2 Muharram keluar 8 jam. Totalnya berapa? Masih 11 jam.
belum mencapai 24 jam. Hukumnya masih sama dengan yang awal tadi. Berarti zuhur dia wajib melaksanakan sholat. Wajib mandi atau tidak? Tidak wajib mandi karena darahnya baru mencapai 11 jam. Begitu seterusnya sampai 15 hari. Jika darah sudah mencapai 24 jam lalu berhenti, maka ia dihukumi suci, wajib mandi dan melaksanakan sholat dan puasa. Tidak diperbolehkan menunggu hingga keluar waktu sholat menurut pendapat mu'tamad. Nah, kalau semisal ini tadi kasusnya Mbak tadi itu yang tanggal 1 keluar, tanggal 2 juga keluar, ini berlangsung beberapa hari sampai di total sudah ada 24 jam. Berarti kalau sudah ada 24 jam kok darahnya berhenti, dia wajib sholat, wajib puasa, ada tambahan juga wajib mandi besar. Kalau yang tadi tidak wajib mandi karena darahnya belum mencapai 24 jam, karena sudah mencapai 24 jam berarti kalau berhenti dia wajib mandi dulu baru kemudian melaksanakan sholat dan juga puasa. Tidak diperbolehkan menunggu hingga keluar waktu itu, maksudnya semisal berhentinya pada waktu asar, maka tidak boleh seperti ini, wah nanti sajalah saya tunggu barangkali maghrib keluar lagi. Ini tidak diperbolehkan seperti itu. Barangkali isya keluar lagi, yang mana pada akhirnya dia tidak melaksanakan sholat asar, maghrib dan juga isya, padahal wajib dia melaksanakan sholat itu pada waktunya. Jadi ngonten nggih, tidak diperbolehkan sucinya itu ditunda hingga sampai keluar waktu sholat menurut pendapat yang mu'tamad. Bila seorang wanita mengeluarkan darah, kiranya bisa difaham sampai sini? Ya. Bila seorang wanita mengeluarkan darah melebihi 15 hari, maka dia tergolong perempuan yang istihadah. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan mustahadah. Ketentuannya akan kita bahas pada pembahasan istihadah. Hukumnya tentunya bukan 15 hari haid lalu sisanya istihadah. Ini hukum yang tidak tepat. Ini biasanya adalah hukum pemahaman instan. Kalau saya sering mengatakan adalah pemahaman instan. Kebanyakan di pesantren-pesantren atau di SMP, SMK di luar sana mengajarkan hukum haid hanya sebatas minimal, maksimal, umumnya, minimal suci, hanya sebatas ini saja. Tidak ada perincian, oh nanti kalau seperti ini hukumnya berapa istihadah, berapa haid, tidak ada. Tidak ada perincian rumus-rumus haid, tidak ada. Jadi hanya sebatas ini, sehingga pemahaman instan saja, oh kalau melebihi 15 berarti yang 15 karena tidak, ya karena maksimalnya haid 15-nya haid, sisanya istihadah. Ini pemahaman instan yang ternyata kurang tepat. Yang ternyata kurang tepat kalau dipaskan dengan hukum dalam mazhab Syafi'iyah. Boleh di slide? Masa suci. Nah ini kita bahas masa suci dulu. Minimal suci yang memisahkan antara dua haid adalah 15 hari dan maksimalnya tidak terbatas. Minimalnya 15 hari, maksimalnya tidak terbatas. Kalau semisal setiap bulan dia mengalami haid dan suci yang normal, maka dia tidak akan susah-susah untuk memahami rumus haid. Tapi siklus perempuan tidak bisa ditebak. Panjenengan mungkin di pondok sekarang siklusnya normal. Setiap bulan haid 1 kali. Ya sucinya 20, 25, haidnya 7 hari, 8 hari, 6 hari. Begitu setiap bulannya. Tapi biasanya nanti kalau sudah menikah itu hormonnya akan berubah. Bahkan belum kena pil KB itu kadang-kadang ada teman-teman yang setelah menikah itu hormonnya langsung berubah sehingga haidnya Nah, perlulah kita pahami dulu sebelum nabilah mengalami barangkali dibutuhkan. Kalau normal maka tidak perlu kita bahas lagi. Yang akan kita bahas bila masa sucinya kurang dari 15 hari. Ini dia, kita mulai rumus-rumusnya. Bila masa suci kurang dari 15 hari, maka ada dua perincian. Yang pertama, darah kedua
keluar dalam masa 15 hari. Terhitung sejak keluar darah, semuanya adalah haid. Bila darah kedua, ini sepertinya ada kesalahan ketik. Sebentar, teks aslinya saya bukakan dulu. Oh iya, ini baru saya kasih tadi malam soalnya. Jadi tukang editnya maklum. Sebentar. Darah kedua keluar dalam masa 15 hari terhitung sejak keluarnya darah pertama. Maka hukumnya diperinci. Nah, itu dia. Darah kedua keluar dalam masa 15 hari terhitung sejak keluarnya darah pertama. Maka hukumnya diperinci, bukan haidnya. Maka hukumnya diperinci. Yang pertama perinciannya, bila darah kedua tidak melebihi 15 hari, maka keseluruhan darah pertama masa berhenti dan juga darah kedua dihukumi haid. Contoh, keluar darah selama 5 hari, berhenti selama 3 hari, keluar darah selama 5 hari. Keseluruhannya selama 13 hari dihukumi haid. Darah pertama masa berhenti, darah kedua semua di total tidak melebihi 15 hari. Maka rumus paling mudah ini adalah semuanya hukumnya adalah haid. Darah pertama masa berhenti, darah kedua semuanya haid. Dalam kasus ini contohnya tadi 5 ditambah dengan 3 ditambah dengan 5. Totalnya adalah 13 hari. Maka darah pertama 5 hari hukumnya haid, masa berhentinya 3 hari hukumnya juga haid, darah kedua selama 5 hari hukumnya juga haid. Jadi total haidnya selama 13 hari. Sebelum kita lanjut pada perincian yang kedua, saya perlu menyampaikan ini karena ini mungkin akan dibutuhkan oleh teman-teman sekalian. Sebenarnya dalam menghukumi masa berhenti, yang berhenti 3 hari itu ya, dalam menghukumi masa berhentinya darah, yang mana darah ini keluar terputus-putus dan tidak melebihi 15 hari, ini para ulama khilaf sebenarnya. Dalam materi ini kita memakai qaul yang kuat, yaitu qaul as-sahbi. Disebutnya dengan qaul as-sahbi, qaul yang kuat. Ada qaul yang kedua disebut dengan qaul talfik, namanya qaul talfik. Qaul talfik ini menghukumi berhenti 3 hari itu suci. Maksudnya bagaimana? Ibadah-ibadah yang dilakukan di dalamnya hukumnya adalah sah. Semisal kalau kita rincikan kan seperti ini, dia haid selama 13 hari kalau menurut qaul as-sahbi, qaul yang kuat. Maka berarti buntutannya atau setelahnya itu akan punya qada puasa. Semisal ini kasus terjadi pada bulan puasa. Kalau mengikuti qaul yang kuat berarti qada puasanya berapa hari? Qada puasanya 13 hari sejumlah dengan hari haidnya. Perempuan yang haid wajib mengqada puasa. Berhubung haidnya itu 13 hari, maka berarti keseluruhan darah selama 13 hari wajib untuk diqada. Walaupun toh pada masa berhenti 3 hari dia melaksanakan puasa. Sudah puasa itu 3 harinya, ternyata haid hukumnya, maka walaupun toh sudah puasa tetap wajib diqada 3 harinya. Jadi total qadanya 13 hari. Tetapi kalau kita mengikuti qaul talfik, qaul yang di bawahnya qaul as-sahbi, maka 3 hari dia puasa hukumnya adalah sah, tidak perlu diqada. Kalau semisal kasusnya hanya seperti ini, ngodok 3 hari kan tidak berat ya. Coba kita rubah contohnya, 1 hari keluar darah, 13 hari berhenti, 1 hari keluar darah, totalnya berapa? 15 hari. Berapa hari haidnya menurut qaul as-sahbi? 15 hari. Berapa hari qada puasanya menurut qaul as-sahbi? 15 hari. Apakah 13 hari masa berhenti dia wajib berpuasa? Wajib.
karena dia dalam kondisi darahnya berhenti. Kan berat nih Kung ya? Sudah puasa 13 hari ternyata masih wajib di qadha. Ya kalau seumpama kuat maka bagus ikut kaul as-sahbi. Tapi semisal keberatan barangkali fisiknya itu sakit-sakitan semisal, maka bolehlah ikut kaul talfik. Jadi wajib qadhanya hanya berapa hari? 2 hari masa keluarnya darah. Masa berhentinya darah di mana ini tidak melebihi masa maksimal haid maka dihukumi suci, berarti ibadah, sholat dan puasanya hukumnya adalah sah. Sangat difaham pembahasan ini? Nah, silakan di slide. Ini adalah pembahasan yang pertama, perincian yang pertama di mana darah kedua keluar di dalam masa 15 hari. Tadi sudah kita bahas perincian yang pertama, sekarang perincian yang kedua. Bila sebagian darah kedua melebihi 15 hari, maka dia dihukumi layaknya orang yang mengeluarkan darah terus-menerus dan melebihi 15 hari, atau perempuan yang istihadhah. Kasus ini disebut dengan istihadhah taqatu', atau bahasa Indonesianya istihadhah yang terputus-putus. Perincian hukumnya akan kita terangkan pada bab istihadhah. Ini kasus sering sekali terjadi. Jadi darah kedua sebagiannya masuk dalam lingkup 15, sebagiannya keluar. Jadi nyambung 15 sampai melebihi 16 terus. Contohnya seperti ini. Keluar darah 6 hari, kemudian berhenti 6 hari. Berarti totalnya berapa? 12 hari. Di hari yang ke-13 ternyata darah keluar lagi. Lanjut terus sampai berhenti di hari ke-18. Jadi keluar lagi 6 hari. Jadi 13, 14, 15, 16, 17, 18 baru berhenti. Maka kasus ini sama seperti perempuan tersebut keluar darah terus menerus selama 18 hari. Maksudnya apa? Maksudnya tidak memenuhi syarat haid sehingga tidak bisa kita hukumi secara instan. Oh berarti 15 harinya haid sisanya istihadhah, tidak bisa. Kasus ini harus kita kembalikan pada bab istihadhah, nanti akan kita terangkan hukumnya setelah ini. Jadi panjenengan seumpama untuk niteni ya, pas genap 15 itu ada darah atau tidak? Pas genap 15. Kalau semisal ada darah sampai melebihi 16 berarti kasusnya masuk pada bab istihadhah. Tapi kalau tidak ada berhenti sebelum melebihi 15 berarti semuanya adalah haid. Sangat difaham? Semisal ya, pada tanggal 1 keluar darah jam 1 maka berarti genap 15 harinya 15 hari kemudian, yaitu pada tanggal 16 juga pada jam 1. Dilihat jam 1 ini keluar darah mboten. Kalau keluar darah sampai jam 2, semisal sampai jam 2 atau jam 3 atau katakanlah setengah 2 hanya melebihi setengah jam saja, maka langsung divonis dia mustahadhah, dia perempuan yang istihadhah. Kita nanti rincikan hukumnya di belakang. Tapi semisal darahnya berhenti jam 11, oh berarti haidnya semua darahnya dari tanggal 1 sampai tanggal 16 karena dia tidak sampai istihadhah. Sangat difaham kasusnya? Nah, untuk pembahasan KD6, B6, KD6 ini itu nanti hukumnya akan kita bahas di belakangan saja pada bab istihadhah, karena kalau kita bahas sekarang nanti panjenengan akan bingung, belum saya kasih muqaddimah tentang bab istihadhah. Silahkan di slide Mbak. Nah, dua pembahasan tadi itu kalau memang darah yang kedua keluar di dalam rangkaian 15 hari. Rumus pertama semuanya di dalam 15 hari. Rumus kedua sebagiannya di dalam, sebagiannya di luar. Sekarang untuk perincian yang selanjutnya, darah kedua keluar di luar masa 15 hari terhitung sejak keluarnya darah pertama. Maka masa suci digenapkan menjadi 15 hari, maka masa sucinya digenapkan menjadi 15 hari.
Lantas andaikan darahnya masih keluar, dihukumi haid yang kedua bila memenuhi syarat-syaratnya. Jadi dalam kasus ini, untuk yang rumus selanjutnya, darah kedua itu keluar di luar 15 hari dari darah pertama. Jadi kalau semisal darah pertama dijumlah dengan masa berhentinya itu tidak kurang dari 15 hari, maka kita bisa pakai rumus yang kedua ini. Rumus yang ini namanya adalah rumus penyempurna suci. Rumus penyempurna suci. Contohlah, kita langsung masuk contoh. Darah keluar selama 10 hari, berhenti 7 hari. Coba kita hitung dulu, 10 ditambah 7 sama dengan 17. Berarti darah yang kedua 8 hari keluar di luar rangkaian 15 hari. Maka bisa kita pakai rumus penyempurna suci. 8 hari, darah pertama tentunya hukumnya adalah haid. Nah, 8 hari atau darah kedua dihukumi istihadah sebagai penyempurna suci. Jadi ada namanya istihadah penyempurna suci. Bisa dipakai bila mana darah pertama ditambah dengan masa berhenti tidak kurang dari 15 hari. Kalau kasus ini setelah digenapkan sucinya darahnya habis, berhenti, maka berhenti pada istihadah. Coba di slide Mbak, kita perbandingkan dengan, oh tidak ada, dikembalikan lagi saja, berarti kita terangkan saja. Semisal darah kedua ini keluarnya 10 hari, semisal ya, semisal 10 hari, darah pertama 10 hari, berhenti 7 hari, darah kedua 10 hari. Karena konsep ini masuk pada penyempurna suci, berhentinya baru 7 hari. Padahal minimal masa suci yang memisahkan antara dua haid adalah 15 hari. Berarti kurang berapa hari? Kurang 8 hari. Maka kalau darah keduanya itu 10 hari, 8 harinya kita hukumi sebagai istihadah penyempurna suci, sisanya selama 2 hari hukumnya adalah haid yang kedua. Seperti itu. Jadi kalau memang ada sisanya dan memenuhi syarat haid, maka dihukumi haid yang kedua. Kalau tidak memenuhi syarat haid, ya berarti istihadah. Misal sisanya cuma 20 jam, sisanya cuma 15 jam, 10 jam, maka berarti juga istihadah. 8 hari lebih 20 jam. Sudah digenapkan sucinya, sudah 15, nyangkanya dia adalah sudah mulai haid, ternyata darah yang lebihannya berhenti pada 20 jam. Coba kita bahas. Tadi kita bahas sudah 10, 7, 10 ya. Kita bahas yang tidak memenuhi syarat haid dulu. Masih di slide sebelumnya. Darah 10 berhenti 7, darah yang kedua kita rubah menjadi 8 hari 20 jam. 8 hari 20 jam. Sudah kita genapkan, tadi kan sama rumusnya, berhentinya baru 7 hari, berarti sucinya kurang 8 hari. Maka 8 hari kita hukumi istihadah untuk penyempurna suci. Coba panjenengan bayangkan, semisal panjenengan mengalami kasus ini, darah keluar 10 hari, kemudian berhenti 7 hari. Kalau mengeluarkan darah, fahamnya ini darah haid atau langsung faham, oh ini saya darah istihadah. Yang mana? Haid atau istihadah? Semisal, saya ulang lagi, keluar darah 10 hari, lalu berhenti baru 7 hari. Kalau panjenengan mengalami, semisal setelah 7 hari ini langsung keluar darah, menyangkanya darah yang keluar ini haid yang kedua, ataukah saya masih istihadah? Karena sucinya baru 7 hari, tentunya menyangkanya masih istihadah. Sucinya baru 7 hari, saya harus mengenapkan suci menjadi 15 hari. Seperti itu ya. Jadi kira-kira 8 hari puasa atau tidak? Perempuan yang istihadah puasa mboten? Wajib atau sunnah? Wajib qadha atau tidak?
Perempuan yang puasa wajib puasa, perempuan yang istihadah wajib puasa atau tidak? Wajib qada atau tidak? Saya ulang lagi lah pertanyaannya. Wajib puasa mboten? Sah atau tidak puasanya? Sah. Kalau sah maka berarti wajib qada atau tidak? Nah, sudah ya, sudah paham berarti panjenengan sendiri yang jawab ya. Berarti kesimpulannya perempuan yang istihadah apakah wajib puasa dan wajib mengqada? Oh, apakah wajib puasa? Wajib. Apakah wajib mengqada? Nah, sudah paham runtutannya. Jadi kalau wajib puasa tentunya puasanya hukumnya adalah sah. Kalau sah maka kenapa wajib mengqada? 8 hari dia yakin, dia paham, oh saya suci baru 7 hari. Tentunya darah yang keluar masih darah istihadah, istihadah penyempurnaan suci. Maka berarti dia wajib melaksanakan puasa, wajib sholat. Faham mboten? Kira-kira kalau mengalami ini, saya mulai haid keduanya pada hari apa? Sudah paham mboten? Kira-kira. Kalau panjenengan mengalami sudah tahu tidak? Saya haid keduanya pada hari ini. Kira-kira. Mestinya sudah tahu, karena kan tahu. Sucinya baru 7 hari, berarti kurangnya adalah 8 hari. Ngonten. Jadi kalau tanggalan, oh berarti nanti saya kalau 8 hari lagi pada tanggal ini jam sekian itu sudah mulai masuk haid. Ngonten. Genapkan dulu sucinya 15 hari baru mulai haid yang kedua. Jadi kalau semisal saya buat contohnya 8 hari 20 jam. Setelah genap 8 hari keluar darah, dia sudah paham. Oh, saya sudah selesai istihadahnya. Ini saya mulai masuk haid yang kedua. Karena sudah tahu haid sucinya itu sudah 15 hari. Ini pada biasa mencatat suci mboten? Di sini. Suci hari apa, tanggal berapa, jam berapa ngeten nggih? Jadi nanti 15 harinya tahu kapan ngeten nggih? Nah, kan dia tahu 15 harinya kapan. Oh, ini saya sudah 15 hari. Maka berarti darah saya setelah ini hukumnya adalah haid yang kedua. Pemahamannya seperti itu. Karena orang itu kalau keluar darah pada masa-masa yang mungkin haid harus meninggalkan hal-hal yang diharamkan dilakukan oleh perempuan yang haid. Seperti kasusnya tadi, sama. Jadi kalau semisal 8 hari lebih 20 jam, ternyata ditunggu darahnya. Berhenti hanya 20 jam saja. Sudah ditunggu, dikira haid yang kedua, ternyata 20 jam kemudian darahnya berhenti. Nah, maka berarti hukumnya apakah dijadikan haid yang kedua? Apakah bisa dihukumi sebagai haid yang kedua? Apakah bisa dihukumi 20 jam tadi sebagai haid yang kedua? Tidak, karena belum memenuhi syarat haid. Syarat haid adalah 24 jam. Sehingga 20 jam itu juga termasuk istihadah. Kira-kira 20 jam tadi dia puasa dan sholat mboten? Puasa? Sholat mboten? Coba panjenengan bayangkan. Setelah menggenapi suci 15 hari, fahamnya saya sudah mulai haid. Kalau fahamnya saya sudah mulai haid, kira-kira puasa dan sholat mboten? Nah, berarti sholat dan puasa mboten 20 jamnya? Mboten, berarti nggih. Selama 20 jam mboten sholat, mboten puasa karena fahamnya awalnya saya sudah mulai haid yang kedua. Berarti kalau darahnya hanya mencapai 20 jam saja setelah digenapi suci, hukumnya adalah istihadah. Maka kalau sudah terlanjur tidak sholat, apakah dia wajib mengqadha sholatnya? Wajib. Saged dipahami dari yang sampai sini? Maksud saya tadi, saya adalah menerangkan tentang kalau sudah digenapi masa sucinya, kalau masih ada lebihannya kan bisa dihukumi haid yang kedua bila memenuhi syarat.
Contoh yang barusan yang 8 hari 20 jam itu adalah contoh kalau memang tidak memenuhi syarat. Sangat difaham? Sudah, kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Tadi pembahasan kita tentang istihadah penyempurna suci selesai. Untuk pembahasan haid yang terputus-putus cuma ada rumus tadi saja. Rumus yang mana haid semua, kemudian rumus yang mana itu masuk istihadah terputus-putus, kemudian yang ketiga rumus yang mana masuk pada istihadah penyempurna suci. Sekarang kita bahas kalau keluar darahnya melebihi 15 hari. Keluar darah melebihi 15 hari disebut dengan istihadah. Bagi seorang wanita yang sudah pernah mengalami haid atau memiliki adat haid disebut dengan mu'tadah. Ada 2 perincian. Sebenarnya saya ringkas pembahasannya karena kalau kita membahas istihadah maka ada 7 perincian. Tidak akan cukup insyaallah pada hari ini walaupun sampai maghrib insyaallah panjenengan nanti pulang-pulang dari sini langsung butuh paramek. Butuh paramek nanti, gawat malah. Nah, jadi saya ringkas saja karena audiensnya ini juga sudah 15 tahun ke atas. Saya rasa semua pasti sudah mengalami haid. Maka yang akan kita bahas hanya pembahasan mu'tadah saja. Perempuan yang sudah pernah mengalami haid. Ada 2 perincian untuk perempuan yang seperti ini. Bisa membedakan warna darah disebut dengan mumayyizah. Nomor 2, tidak bisa membedakan warna darah atau tidak memenuhi syarat mumayyizah disebut dengan ghairu mumayyizah. Dari 2 perincian di atas yang paling sering dialami oleh wanita adalah yang kedua, yaitu yang ghairu mumayyizah. Ini juga saya ringkas, sebetulnya kita bisa bahas juga yang mumayyizah, cuma pembahasannya agak rumit dan beberapa rumusnya itu perlu waktu yang cukup untuk membahasnya supaya panjenengan tidak terlalu bingung, karena semakin bingung akan semakin tidak paham semua nanti. Jadi biar lumayan lah yang masuk, saya ringkas juga karena saya ambil yang paling sering dialami. Tidak menafikan ada perincian mumayyizah, tapi yang paling sering dialami oleh perempuan adalah yang kedua, yaitu yang ghairu mumayyizah. Coba saya tanya dulu, panjenengan semua kalau haid apakah warna darahnya hanya satu saja? Tidak. Apakah warna darahnya bervariasi? Iya. Hitam, merah, coklat, kuning, keruh? Iya, seperti itu. Jadi sebenarnya panjenengan tahu nggih, darahnya ada bermacam-macam warna. Dicatat atau tidak perubahan warnanya dari hitam ke merah, merah ke coklat? Audiens di sini hampir semuanya menjawab tidak. Berarti panjenengan masuk kategori yang nomor 2, ghairu mumayyizah. Bukan berarti buta warna. Tidak bisa membedakan warna darah itu bukan berarti buta warna, tapi tidak mencatat perubahan warna. Yang mencatat perubahan warna pun tidak selalu bisa mumayyizah, karena mumayyizahnya syaratnya. Nonton ya. Jadi daripada kita bingung, karena mayoritas saja kita bahas hukumnya yang ghairu mumayyizah, yang tidak bisa membedakan warna darah atau tidak memenuhi syarat mumayyizah. Hukumnya adalah haidnya disesuaikan dengan adat haidnya dan istihadahnya disesuaikan dengan adat sucinya. Kita bahas terlebih dahulu apa itu adat. Adat haid atau siklus haid yang dimaksud adalah jumlah haid dan suci terakhir sebelum istihadah. Semisal bulan Muharram haid 7 hari, suci 23 hari. Kemudian bulan Safar keluar darah selama 20 hari. Maka haidnya yang pada bulan Safar karena dia mengalami istihadah hanya 7 hari sesuai dengan haid terakhir, dan sisanya selama 13 hari hukumnya adalah istihadah. Seperti ini teman-teman sekalian.
Perempuan itu kalau setiap bulannya ada yang ajek itu apa? Rutin. Nah, rutin terus. Kalau haid pasti 7. Kalau suci pasti 23. Ada yang seperti itu. Haidnya 7, suci 23. Haidnya 7, suci 23. Tidak pernah berubah-berubah. Ada yang seperti itu? Di sini ada. Ada juga yang seperti ini. Haidnya 7, sucinya 20, kadang 21, kadang 22, kadang 23. Banyak yang seperti ini? Nah, banyak. Kalau semisal adat haidnya tidak berubah, maka sudah pasti itu yang kita pakai adat haidnya. Semisal tadi contohnya 7 hari haid, 23 hari suci, maka ya itu yang dipakai. Wong tidak berubah, haidnya seperti itu terus. Adat itu harus 2 ya, haid dan juga suci. Jadi panjenengan itu jangan sampai lupa mencatat suci. Yang dicatat jangan haidnya saja, haid plus suci sepaket. Kalau nanti mencatatnya haidnya saja ketika mengalami pendarahan berbulan-bulan, maka akan rancau nanti hukumnya. Jadi mencatat adat itu harus sepaket, haidnya berapa, sucinya berapa. Kalau runtuh terus setiap bulan seperti itu, maka maklum adatnya pasti 7 hari haidnya, 23 hari suci. Tapi kalau berubah-ubah setiap bulannya, dan ini mayoritas atau banyak sekali perempuan yang mengalami, maka yang dijadikan patokan yang mana adatnya, yaitu adalah adat haid dan suci terakhir sebelum istihadah. Itu yang dijadikan patokan. Semisal kasus tadi, Safar istiharam, bulan Oktober istihadah, yang dijadikan patokan adalah bulan September. Berapa hari haid dan juga sucinya yang dijadikan patokan 11 hari. Maka dia tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang diharamkan bagi perempuan yang haid. Jadi selama 15 hari dia harus hadah. Kasus ini yang dihukumi haid hanya 7 hari, padahal selama 15 hari dia tidak melaksanakan sholat dan puasa, maka berarti dia mempunyai qadha sholat selama 8 hari. Haidnya 7 hari, istihadah 13 hari, qadha sholatnya selama 8 hari. Kemudian qadha puasanya kira-kira berapa? Qadha puasanya 8 hari atau 15 hari atau 23 hari? Orang yang tidak melaksanakan puasa apakah wajib mengqadha puasa? Berapa hari dia tidak melaksanakan puasa? Berapa hari dia tidak melaksanakan puasa? 15 hari, ya kan? Dari awal sampai 15 hari tidak melaksanakan puasa kan? Selama 15 hari tidak melaksanakan puasa, apakah puasanya wajib diqadha? Nah, berarti qadha puasanya yang wajib adalah 15 hari, bukan hanya 8 hari, karena waktu dia haid pun juga wajib diqadha puasanya. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat memang saat haid, sholat yang ditinggalkan itu tidak wajib untuk diqadha, bahkan tidak boleh, tidak sah hukumnya untuk diqadha. Kenapa? Karena menimbulkan masyaqqah. Sholat sehari berapa kali? 5. Coba bayangkan 7 hari haid, 7 kali 5 berarti berapa kali sholatan? 35. Setiap bulan semisal dia wajib mengqadha sholat, maka dia punya tanggungan qadha sholat selama 35 hari. Yang wajib sholat yang ada saja, yang setiap hari 5 waktu saja itu harus dibangunkan subuhnya, Aisyahnya diingatkan lagi, apalagi wajib qadha 35 hari setiap bulan. Itu kalau haidnya 7 hari. Kalau haidnya 15 hari, maka 5 kali 5, 15. Berapa itu kira-kira? 75 sholat. Mampu atau tidak? Tidak kira mampu ya. Jadi untuk perempuan yang haid, sholatnya tidak wajib diqadha. Berbeda dengan puasa. Maka kalau tadi kasusnya 15 hari dia menanti, apakah dia haid ataukah dia mustahabah?
ataukah dia istihadah, ternyata dia mustahadah. Sudah kadung boten sholat, sudah kadung boten puasa selama 15 hari, ternyata yang dihukumi haid hanya 7 hari, qadha puasanya tetap 15 hari. Karena masa dia haid itu juga puasanya tetap wajib untuk diqadha. Saged difahami? Wajib mandi, yaitu pada akhir hari ke-15. Kok bisa pada akhir hari ke-15 wajib mandi? Karena pada saat itu dia faham kalau saya ini istihadah. Berarti pada hari ke-16 dia sudah wajib untuk melaksanakan sholat. Sedangkan dia kan haid yang 7 hari itu belum mandi besar sama sekali. Sehingga wajib mandinya untuk bulan pertama bagi ghairu mumayyiza adalah di akhir hari yang ke-15. Saged difaham perincian ini? Nah, silahkan di slide saja. Kemudian darah perempuan yang hamil tetap dihukumi haid apabila memenuhi syarat-syarat haid. Sebenarnya untuk kalau kita bahas darah perempuan yang hamil, perinciannya itu ada 2 sebenarnya, khilaf sebenarnya nih. Cuma kita ikut qaul yang ashah saja, qaul jadidnya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan darah perempuan yang hamil tetap dihukumi haid apabila memenuhi syarat-syarat haid. Walaupun sebenarnya ini tidak sejalur dengan medis. Kalau medis itu perempuan yang hamil tidak mungkin mengalami menstruasi. Wonten. Tapi menurut Imam Syafi'i, qaul jadidnya itu bisa mengalami menstruasi dan nyatanya ada. Walaupun jarang saya kemarin podcast itu juga menjelaskan tentang ini bahwa saya mengalami sendiri, bukan mengalami, saya menangi itu ya bahasa. Saya menyaksikan sajalah ya. Saya menyaksikan sendiri, begitu ya anak ya. Saya menyaksikan sendiri saudara saya itu 2 kali hamil, anak yang ke-5 dan ke-6 atau ke-6 dan ke-7 ya. Itu tahu kalau hamil sudah usia kandungan 6 bulan, 7 bulan. Setiap bulannya menstruasi. Bahkan yang nyuruh periksa itu saudaranya. Sampean kok gendut? Coba, kan beliau itu kecil badannya, langsing gitu ya. Jadi semisal hamil itu nggak kelihatan kalau hamil. Ini berhubung sudah 6 bulan kan kalau ada perubahan langsung kelihatan kan ya, karena 6 bulan biasanya sudah ada perubahan badannya itu. Sampean kok gendut? Coba sampean periksa ke dokter. Barangkali hamil, barangkali isi. Langsung nggak pakai tes-spekan ke dokter, langsung sama dokter divonis, loh Bu, ini sudah besar kandungannya. Kapan terakhir haid? Bulan kemarin haid. Jadi semisal kalau dokter itu menghitung usia janin dari hari pertama haid terakhir, kan seperti itu kalau dokter nggih. Ini tidak bisa dihitung berapa usia janinnya. Akhirnya hanya dengan perkiraan USG itu kira-kira sudah 6 bulan. Ini senyawa dengan ucapan Imam Syafi'i yang mengatakan perempuan yang hamil itu bisa mengalami haid. Tidak sesuai dengan kedokteran, tapi nyatanya ada dan terbukti bisa mengalami haid. Jadi semisal mengalami flek saat hamil, maka kalau di total fleknya itu ada 24 jam, setiap dicek pasti ada coklat, maka berarti dikategorikan darah yang terus menerus walaupun toh tidak bancar. Jadi hanya flek, kalau flek itu seperti keputihan cuma warnanya coklat biasanya. Tapi setiap dicek dengan kapas pasti ada warnanya, warna coklat. Setiap dicek pasti ada warnanya. Dan begitu terus menerus sampai 24 jam, maka berarti bisa dihukumi sebagai darah haid karena memenuhi syarat haid. Contoh seperti tadi ya, ini contoh yang itu kan sebelum kita terangkan itu. Hal ini jikalau keluar sebelum masa kontraksi akan melahirkan. Karena darah saat kontraksi dan melahirkan hanya bisa dihukumi haid
bila bersambung dengan haid sebelumnya. Kita contohkan di sini, wanita hamil mengeluarkan darah selama 3 hari. Kok bisa 3 hari keluar darah ya? Tadi ya, kita sudah bahas tadi. Imam Syafi'i itu qaul jadidnya malah mengatakan perempuan yang hamil bisa haid. Jadi katakanlah ini dia flek pendarahan sebelum melahirkan. Dia mengalami pendarahan selama 3 hari. Lalu disusul dengan kontraksi akan melahirkan. Lalu melahirkan. Maka darah saat kontraksi dan melahirkan dihukumi haid. Dihukumi haid. Jadi semisal ya 3 hari flek. Kita bikinlah tanggal 1 saja lah biar gampang. Tanggal 1, 2, 3 flek. Flek baik bancar atau tidak bancar, yang jelas darah keluar terus menerus. Dicek pasti ada darahnya. Ternyata pada tanggal 4 dia melahirkan, atau tanggal 4 itu keluar kontraksi. Selama tanggal 1, 2, 3 tidak ada kontraksi. Masih ya biasa saja seperti orang hamil pada umumnya, belum ada kontraksi. Nah, tanggal 4 baru muncul yang namanya kontraksi. Nah, berarti darah saat kontraksi ini juga ikut hukumnya haid sampai dia melahirkan, juga dihukumi haid seperti itu. Dan bila tidak bersambung maka dihukumi istihadah, artinya dia tetap wajib melaksanakan sholat bila mampu. Semisal memang tidak flek sebelumnya sama sekali, kemudian saat kontraksi disusul dengan flek. Jadi flek muncul saat kontraksi, maka darah saat kontraksi hukumnya adalah istihadah karena tidak bersambung dengan haid sebelumnya. Maka berarti kalau seperti ini kasusnya dia wajib tetap sholat. Selama mampu wajib tetap sholat. Kalau nggak bisa sholat yang seutuhnya, semisal tidak bisa sholat dengan ruku, wudu lengkap syarat-syaratnya, maka sholat dihormatil wakti kalau tidak bisa. Kalau memang belum saged mikir babar belas, tiang melahirkan itu kan tidak bisa kita bayangkan sakitnya, nggih. Tidak sama, setiap perempuan tidak sama. Ada yang taraf sakitnya mungkin 50%, ada yang sampai tidak bisa mikir apa-apa, hanya mikir sakit. Nah, kalau seperti ini maka qadha saja bila mana memang betul-betul tidak mampu. Boleh di slide, Mbak? Jam berapa niki? Masih semangat boten? Sudah 1 jam kita ternyata. Kira-kira pembahasan tadi bisa difaham boten? Masya Allah nih, kita masih bahas qadha sholat, kita belum bahas qadha sholat, kita belum bahas hal-hal yang diharamkan, nanti juga belum tanya jawab. Alhamdulillah perempuan gak ada yang jum'atan. Yang pertama qadha sholat nih, qadha sholat. Jadi perempuan yang haid walaupun tidak wajib melaksanakan sholat, bukan berarti terlepas dari yang namanya qadha sholat. Bukan berarti terlepas. Dalam istilah fikih, haid itu disebut dengan mani'us shalah. Kalau panjenengan belajar Sulamut Taufik, belajar Fathul Qarib, di situ ada mawani'us shalah, hal-hal yang mencegah dilaksanakannya sholat. Ada bermacam-macam. Salah satunya adalah haid, nifas, lalu ada gila, lalu ada epilepsi, lalu ada pingsan. Nah, mawani'us shalah termasuk di dalamnya adalah haid dan juga nifas. Bukan berarti kemudian karena dia haid tidak wajib qadha sholat akhirnya terlepas. Tapi ada yang namanya ja'al mani', zalal mani'. Kalau dalam istilah pesantrennya biasanya seperti itu. Ja'al mani' dan zalal mani'. Saat datangnya haid berarti ja'al mani'. Kalau haidnya datang dalam waktu sholat dan telah melewati jarak waktu yang cukup digunakan untuk sholat tersebut sementara ia belum melaksanakannya, contoh masuk waktu zuhur jam 12 WIB, kemudian pada pukul 12 lebih 10 menit dia haid sedangkan dia belum melaksanakan sholat zuhur, maka dia wajib mengqadha sholat zuhur. Ketentuannya untuk ja'al mani' adalah ketika haidnya datang dalam waktu sholat dan sudah melewati waktu yang cukup digunakan untuk sholat seringan mungkin. Maksudnya bagaimana seringan mungkin?
ya hanya fardu-fardunya saja. Coba panjenengan bayangkan, kira-kira orang itu kalau sholatnya cuma fardunya saja butuh berapa menit? Sholat zuhur lah 4 rakaat, hanya baca Fatihah, yang penting tumakninah. Kira-kira 4 rakaat ini apakah butuh 5 menit? Tidak sampai 5 menit ya, 2 menit. Culat-culit nih loh. Adik saya itu sholat 2 menit kayaknya ya, 3 menit ya, mungkin 2 menit 3 menit ya, 2 menit 3 menit insya Allah, 3 menit lah kita bikin ganjil saja, 3 menit lah, mungkin sekitar 3 menit, tidak sampai 5 menit. Orang sholat cuma Fatihah toh, kemudian yang penting tumakninah, itu kan paling 3 menit ya, 3 menit 4 rakaat. Jadi kalau sudah lewat 3 menit waktu zuhur, kok dia belum sholat, ternyata keduluan datang haid, maka sholat zuhurnya wajib untuk diqadha. Nah seperti itu. Hal ini berlaku untuk selain daimul hadas. Untuk daimul hadas, kewajiban mengqadhanya adalah ketika datang haid dalam waktu sholat dan telah melewati jarak waktu yang cukup digunakan untuk sholat dan bersuci, sementara ia belum melaksanakannya. Dalam konsep daimul hadas, wudunya itu harus sudah masuk waktu sholat, sehingga kalau untuk daimul hadas kewajiban mengqadha sholatnya itu kalau sudah melewati waktu yang cukup digunakan bersuci plus sholat. Kira-kira berapa menit ini bersuci plus sholat? Kalau untuk perempuan nggak usah ngitung antrinya, tapi nggih, coba kira-kira berapa? Istinja, wudu, apakah cukup 5 menit? Kurang? Bagaimana itu istinjanya? Kurang 5 menit? Kurang 5 menit? Panjenengan apa saja yang dibasuh itu? Sepertinya cukup 5 menit. Saya istinja 5 menit. Panjenengan apa saja yang dilakukan itu di dalam jeding? Istinja normal. Oh, ini istihadah ya. Nyumpel-nyumpel dan lain-lain ya, kita andaikan lah wes, kita andaikan sak sholatnya, sak rukuhannya semua 15 menit beres, ngerti ya? Bisa kayaknya 15 menit beres. Jadi semisal 15 menit untuk daimul hadas, sudah lewat waktu zuhur 15 menit kok belum sholat, namun ternyata keduluan waktu haidnya, maka berarti dia wajib mengqadha sholat zuhur. Untuk ja'al mani', maka yang wajib diqadha adalah sholat saat itu saja. Tidak perlu mengqadha sholat sebelumnya, tidak perlu mengqadha sholat setelahnya, tidak perlu. Hanya sholat saat waktu itu saja. Jadi semisal di sini qadha zuhur, ya zuhur saja, tidak perlu mengqadha sholat asar. Monggo silakan di slide. Nah, untuk zalal mani' yang kedua, saat berhentinya haid. Saat berhentinya haid dalam waktu sholat dan masih tersisa waktu yang cukup digunakan untuk takbir, sisa waktu yang cukup digunakan bersuci dan sholat, ditunda. Kalau tadi ja'al mani' waktunya itu adalah yang waktu yang cukup digunakan untuk sholat seringan mungkin, kalau untuk zalal mani' lebih pendek lagi waktunya. Semisal maghrib itu jam 6 tepat, ini dia dijeding untuk ngecek itu jam 5 lebih 59 menit lebih 30 detik. Saya suci, masih tersisa waktu 30 detik. Kira-kira cukup boten untuk mengucapkan Allahu Akbar? Sangat cukup sekali. Jadi walaupun hanya tersisa waktu 30 detik saja, karena cukup untuk mengucapkan takbir, maka berarti dia wajib qadha sholat asar. Sangat difaham? Untuk yang zalal mani', qadha sholatnya itu kalau memang tersisa waktu yang cukup digunakan untuk takbir tok. Berapa detik takbir? Allahu Akbar. 2 detik? Sangat dia kayaknya tiba-tiba sudah suci. Loh, kenapa nggak dang-dang mandi? Sudah mepet padahal waktunya untuk digunakan sholat.
ditunda-tunda mandinya sampai keluar daripada waktu sholat. Jadi tidak diperbolehkan seperti itu. Kalau memang bisa dilakukan pada waktunya, maka harus dilakukan pada waktunya. Silakan di slide. Hal-hal yang tidak diperbolehkan bagi wanita haid dan nifas, saya sampaikan secara ringkas di sini, hanya secara garis besarnya saja. Nanti mungkin panjenengan kalau ingin bertanya secara lengkapnya boleh di season tanya jawab. Yang pertama, sholat baik wajib maupun sunnah haram dilakukan bagi perempuan yang haid, namun tidak wajib untuk diqodho. Kemudian kedua, sujud syukur atau sujud tilawah. Sujud syukur atau sujud tilawah itu syarat-syaratnya sama seperti sholat. Jadi panjenengan itu kalau semisal tahu nih ya, di TV itu biasa ada lomba, semisal Dangdut Academy, pengumuman pemenang 1, 2, 3. Pemenang pertama adalah semisal namanya Evi, semisal ya, semisal. Langsung sujud syukur, seharusnya tidak boleh. Posisi Mbak Evi ini tidak punya wudhu, tidak menghadap kiblat, kemudian tidak menutup aurat, masih pakai riasan yang seperti itulah. Dangdut Academy. Oke, siap. Ini sudah dikode, jangan lama-lama ini. Oke. Jadi kalau misal sujud syukur dan sujud tilawah, jangan sampai seperti orang di luar sana. Syarat-syaratnya sama seperti sholat. Kemudian yang ketiga, puasa baik wajib maupun sunnah tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang haid. Yang keempat, tawaf. Yang kelima, membaca Al-Quran. Yang keenam, menyentuh dan membawa Al-Quran. Yang ketujuh, lewat ataupun berdiam diri di dalam masjid. Yang kedelapan, dicerai. Yang kesembilan, bersetubuh atau bersentuhan antara lutut dan pusar. Silakan di slide Mbak, yang terakhir sepertinya ini pembahasan kita. Oh, keputihan, sudah slide saja. Tata sahu, tidak bisa ini, tidak cukup waktunya. Kiranya cukup sampai sini saja berarti, atau kita mungkin yang terakhir saja? Yang terakhir, ini bagaimana ini? Masih ada 3 pembahasan lagi kita ternyata. Apa saya terlalu lama tadi ngomong-ngomongnya ya? Coba kita mending gimana yang kita bahas ini? Keputihan? Saya ringkaskan saja materinya, nggih. Keputihan itu kalau keruh dan kuning hukumnya najis. Kalau keruh dan kuning hukumnya najis. Oh, saya baca saja nggak usah diterangkan ya, insya Allah memahamkan. Keputihan yang berwarna keruh dan kuning hukumnya najis, dan bila keluar dari rahim menurut kaul ashwah dihukumi haid, namun menurut muqabil ashwah dihukumi bukan haid. Contohnya adalah keputihan yang mengiringi haid, keluar sesudah ataupun sebelumnya. Tadi sudah kita bahas ya tentang keputihan di awal. Kalau memang bingung menghukumi cairan kuning dan keruh, maka cairan kuning dan keruh ini bukan haid menurut muqabil ashwah, haid menurut kaul ashwah. Silahkan panjenengan mau ikut yang mana, boleh mau ikut yang ashwah, boleh ikut mau yang muqabil ashwah. Kemudian adapun cairan putih bening, ulama sepakat bukan haid dan hukumnya suci bila keluar dari anggota zahir. Bila wanita seringkali mengalami keputihan sehingga bingung menghukumi apakah haid atau tidak, maka disarankan mengikuti pendapat muqabil ashwah yang mengatakan bukan haid. Adapun ciri-ciri wadhi adalah cairan berwarna putih, keruh dan kental, biasanya keluar setelah buang air kecil atau mengangkat beban berat, hukumnya najis. Ciri-ciri madhi adalah cairan berwarna putih bening dan kuning encer tanpa kerasa, keluar ketika syahwat, dan hukumnya juga najis. Slide selanjutnya kita perlu bahas atau tidak? Tata cara bersuci dan sholat bagi perempuan yang selalu hadas. Sepertinya tidak cukup waktunya, kita cukupkan sampai sini. Mohon maaf kurang lebihnya. Semoga memahamkan dan semoga barokah manfaat. Kalau akhiri pangapun dengan kata, nanti dilanjutkan sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk Ning Sheila. Ya, sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Mungkin karena keterbatasan waktu,
Saya memberi kesempatan untuk 3 orang penanya. Monggo, siapa? Oke, boleh maju ke depan. 1, 2, 3. Langsung. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Rahimah. Saya dari Pondok Pesantren Darussalam Adikarso Kebumen. Yang saya tanyakan, bagaimana cara menghitung flag ketika kita lagi haid? Kan posisinya misalnya flagnya itu datangnya cuma keluarnya cuma sedikit. Nah, itu dihitungnya per menitnya atau per jamnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mafi. Mau tanya, yang pertama itu untuk istihadoh. Tadi kayaknya saya belum dengar. Itu sebenarnya kalau istihadoh itu kalau mau melaksanakan sholat, tadi itu mandi besar dulu atau tidak ya? Semua kayak gitu. Terus kan pada umumnya orang awam itu kan harus mandi besar walaupun itu malam hari gitu kan, sholat isya, sholat maghrib kayak gitu, terus harus disumpel dulu kayak gitu. Tadi iya. Iya, tadi kayaknya saya belum dengar. Terus yang kedua, ketika hutang puasa ya, cuman lupa ternyata belum mengkodo semua, kurang 1, tapi sudah masuk bulan Ramadan. Itu kalau mengkodoknya lain tahun, itu kalau orang awam bilang itu kan harus mengkodok 2 kali lipat, terus bayar fidyah. Itu yang benar itu sebenarnya gimana kayak gitu? Saya itu bingung kalau ditanya. Terima kasih. Ajeng tanglet yang pertama niku kepripun hukume kagem tiang setris seumpami Bahasa Indonesia mungkin karena live streaming dia nggak paham nanti. ya maaf sebelumnya mau tanya kepada Neng Sheila, seumpama hukum bagi perempuan yang mau ngereksa wudhu niku ketika haid niku angsal apa mboten. Nah yang kedua, seumpama ketika ada MTQ atau MHQ di dalam perlombaan kan biasanya setiap daerah itu mengirimkan kafilah-kafilah kan. Nah itu kan biasanya otomatis kalau perempuan kita pasti mengalami haid. Nah itu ada seseorang yang biasanya memakai obat untuk penunda. Nah itu diperbolehkan apa enggak menurut Neng Sheila? Kan otomatis ada efeknya juga. Nah, itu. Terima kasih. Terima kasih kepada 3 penanya yang sudah bertanya di sesi tanya jawab ini. Untuk yang pertama dari Mbak Hima dari Adikarso, bagaimana menghitung flag saat haid? Oke. Terus yang kedua Mbak Mafi tentang istihadah jika mau mandi besar, tadi sepertinya terlewat, itu nanti bisa dijelaskan Neng Sheila. Kemudian hukum perempuan yang ngerekso wudhu dan ketika mengikuti MTQ atau MHQ, bagaimana ketika dia meminum obat penunda seperti itu. Monggo langsung dijawab. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya akan jawab satu persatu. Memang untuk perempuan yang pertama tentang flag itu memang dilematis untuk perempuan karena biasanya keluarnya saat kencing saja atau keluarnya satu waktu saja. Setelah satu waktu keluar kemudian dicek lagi sudah suci, maka pakainya kira-kira saja, tidak usah bingung. Semisal jam 1 dicek keluar flag, kemudian ngecek lagi, kalau semisal tahu ini tidak akan lama, jam 2 atau jam 2 ngecek kok berhenti, berarti 1 jam, karena penghitungannya itu pakai setaunya. Tapi kalau semisal ketika kencing keluar, pas boten kencing, pas sudah istinja dicek bersih sih. Oh berarti
ya 1 detik ya atau 1 menit begitu. 1 menit kira-kira seperti itu. Jadi kalau tidak pas kencing ya kira-kira saja pas ngecek kapan, pas tahu sucinya kapan. Oh, tahunya suci selesai 1 jam, berarti ya 1 jam keluarnya. Nonton. Ya nanti dikalkulasi. Keluar lagi flek sedikit lagi, tahunya nanti kapan sucinya, tahunya kapan, berarti dicek. Oh, tambah 1 jam lagi seperti itu. Memang untuk flek itu dilematis biasanya menentukan. Tidak usah dilema, panjenengan yang menentukan istafti qalbak. Sama seperti darah, warna darah. Warna darah itu kan ada 5. Ini masuk keruh apa masuk coklat? Ini istafti qalbak. Ya, kalau misal coklat tua ya jelas pasti masuk coklat. Yang biasanya untuk bingung itu yang coklat muda. Maka mantepnya hati itu ikut mana? Ini keruh atau coklat? Kalau keruh kan bisa ada 2 pendapat. Kalau coklat maka pasti haid, nonton nih. Jadi untuk jam juga sama. Jadi yang dipakai adalah kira-kira seperti itu. Nonton ya. Untuk yang selanjutnya masalah istihadah. Coba di slide Mbak tadi. Sepertinya kita perlu membaca saja. Tidak perlu saya terangkan karena insya Allah materinya sudah memahamkan. Tata cara bersuci dan sholat bagi perempuan yang selalu hadas. Panjenengan silahkan mendengarkan. Daimul hadas atau orang yang selalu berhadas adalah orang yang tidak bisa sholat dan bersuci tanpa hadas. Baik yang keluar adalah kencing, kentut, keputihan atau darah. Tentunya tata cara bersucinya berbeda dengan yang tidak daimul hadas, yaitu sebagaimana berikut. Di bawah ini dilakukan setelah masuknya sholat. Ya. Yang di bawah ini tata caranya dilakukan setelah masuknya sholat. Masuknya waktu sholat maksudnya. Masuknya waktu sholat. A. Membersihkan farjinya dari najis. Istinja dulu. Kemudian B. Menghentikan atau meminimalisir hadas yang keluar dengan cara menyumbat farjinya dengan semacam kapas sampai pada bagian yang tidak wajib disucikan saat istinja, yaitu bagian yang tidak nampak saat duduk jongkok. Harus ke dalam. Mungkin dibulat-bulat kemudian disumbatkan ke farjinya pada bagian dalam. Saat duduk jongkok tidak nampak sebagian di luar, sebagian di dalam, boten. Tapi harus di dalam. Bila setelah disumbat darah tetap keluar, maka wajib menggunakan pembalut dengan celana dalam yang ketat, yang kuat. Boleh di slide. Apabila setelah melalui proses di atas tetap ada darah yang merembes keluar, bukan karena kurang tepat dalam menyumbat dan membalut, maka dima'fu atau tidak menjadi masalah. Berbeda halnya jika merembesnya karena kurang kuat, kurang tepat dalam menyumbat dan membalut. Jadi yang perlu diperhatikan dalam menyumbat dan membalut adalah, oh itu kayaknya ada yang kurang ya sepertinya yang ditulis oleh teman-teman. Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah menyumbat dan membalut. Menyumbat itu adalah menggunakan kapas harus ke dalam bagian yang tidak wajib disucikan saat istinja. Nggak boleh sebagiannya keluar, sebagiannya di dalam. Kenapa? Karena nanti dia akan dihukumi membawa najis, sehingga malah berakibat sholatnya tidak sah. Jadi harus ke dalam. Menyumbat dilakukan selama, ini tidak tercatat sepertinya. Iya, sebentar saya bacakan. Maksudnya nggak apa-apa, saya bacakan saja. Penyumbatan dilakukan selama bila tidak membahayakan. Bila membahayakan misalnya khawatir akan hilangnya keperawanan. Yang mengalami istihadah ini adalah perempuan yang masih perawan. Biasanya perawan itu kan takut nanti kalau selaput darahnya rusak gimana gitu ya. Nah, kalau ada kekhawatiran seperti ini, maka boleh untuk di skip. Penyumbatannya boleh di skip, boleh langsung masuk ke proses yang kedua, yaitu pembalutan dengan menggunakan celana dalam yang kuat. Harus menggunakan celana dalam yang kuat, nggak boleh. Sekarang kan kalau perempuan itu biasanya pakai celana dalam sukanya yang bahannya longgar, nyaman, celananya katun, kaos yang nyaman. Nah, ini kalau sedang mengalami istihadah harus dirubah karena tujuannya untuk meminimalisir darah yang keluar. Jadi harus pakai celana dalam yang kuat. Boleh di skip
yang penyumbatan, ketentuan yang pertama bila membahayakan, contohnya seperti takutnya kehilangan keperawanan atau sakit. Nah, sakit. Kemudian boleh juga dan juga wajib untuk tidak menyumbat. Wajib tidak menyumbat bila mana dia sedang berpuasa. Berpuasa maka langsung proses yang kedua. Pakai sumbatan, bukan pakai sumbatan tapi pakai pembalut saja. Pembalut plus celana dalam yang kuat. Lalu di sana ada, menurut Imam Ar-Ramli, perempuan yang selalu hadas boleh untuk langsung menggunakan pembalut dengan ketentuan dapat meminimalisir darah yang keluar. Semisal menggunakan celana dalam yang ketat, barangkali mau dipakai boleh Imam Ramli langsung pakai pembalut, tapi harus pakai CD yang kuat. Kalau CD yang normal-normal saja itu kita tidak bisa pakai Syafi'iyah. Tapi masih ada juga menurut sebagian ulama Hanafiyah, belum slide, cukup menggunakan celana dalam saja. Jadi ada kelonggaran lagi. Kenapa saya sampaikan? Karena perempuan kalau yang enggak istihadah ya maklum mawon, enak-enak saja mau nyumbat. Kalau istihadahnya lama, sering istihadah setiap bulannya kan kasihan, semisal setiap mau sholat harus nyumbat, terus kan kasihan. Nah, jadi bolehlah ikut pendapat-pendapat yang Imam Romli juga boleh, atau bahkan menurut ulama Hanafiyah cukup pakai CD saja. Jadi semisal CD-nya mboten kuat nggak masalah ya, CD dan softteknya tidak kuat tidak masalah. Tapi ini pendapatnya ulama Hanafiyah, bukan Syafi'iyah. Kemudian slide Mbak. Kemudian setelah itu wudu dengan terus menerus. Dengan niat nawaitul wudu'a listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Jangan menggunakan niat nawaitu liraf'il hadatsil asghar. Jangan menggunakan niat menghilangkan hadas kecil, karena dia dalam keadaan selalu berhadas. Tidak bisa dihilangkan hadasnya, jadi niatnya akan tidak terpakai nanti. Kemudian yang keempat, segera melaksanakan sholat. Tidak boleh menunda-nunda sholat kecuali untuk hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan sholat, misal menutup aurat, menunggu jamaah dan lain-lain. Wudunya orang yang selalu hadas hanya bisa digunakan untuk satu ibadah fardu dan beberapa ibadah sunnah. Jadi sebenarnya untuk perempuan yang istihadahnya biasa saja, bukan istihadah yang kategorinya mutahayyirah. Ada kategori istihadah mutahayyirah. Mutahayyirah itu istihadah yang nggak ngerti terakhir haid kapan, terakhir suci kapan, nggak tahu. Kapan terakhir keluar darah, kapan berhentinya darah yang terakhir. Tahu-tahu dia keluar darah. Ini darah apa? Haid apa bukan? Istihadah apa bukan? Ini namanya mutahayyirah. Kalau mutahayyirah maka wajib mandi setiap hari 5 kali, setiap akan melaksanakan sholat. Tapi kalau bukan mutahayyirah tidak ada kewajiban mandi besar. Seperti itu. Nah, kalau tahu istihadah dan bukan mutahayyirah tidak wajib untuk mandi. Tidak ada ketentuan harus mandi. Cukup wudu saja. Tadi wudu rangkaiannya tadi harus dilakukan dari awal sampai akhir. Harus dilakukan setelah masuknya waktu sholat. Ya. Itu untuk jawaban yang nomor 2. Ya, harus kita bahas karena memang pembahasan dari pertanyaannya belum kita bahas tadi, kita skip. Ya. Untuk yang terakhir. Kemudian ada satu lagi ketika hutang puasa. Oh ya hutang puasa ya. 1 hari. Hutang puasa yang ternyata tinggal 1 belum dikodok, sudah masuk bulan puasa lagi. Apakah bisa jadi berlipat ganda ini hutang puasanya? Apakah kemudian yang aslinya 1 kemudian wajib mengkodok 2? Ternyata tidak. Tetap hanya 1. Kalau misal dia punya hutang puasa belum sempat dikodok, sudah keduluan Ramadan lagi, maka berarti kewajibannya adalah membayar fidyah. Membayar fidyah 1 harinya 1 mud. 1 mud itu setara 7 ons beras diberikan pada fakir miskin. Jadinya nanti 1 mud untuk 1 hari berlipat setiap tahunnya. Yang berlipat hanya mudnya, hanya fidyahnya. Untuk hutangnya tetap 1, setiap tahun tetap 1. Misal hutangnya 1, tahun 2018 punya hutang 1, 2019 belum dikodok, maka berarti dia wajib hutang 1 ini wajib dikodok dan wajib bayar fidyah 1 mud. 2020 belum dikodok juga, maka berarti tetap wajib kodok 1, bayar fidyahnya 2 mud. Berlipat ganda setiap tahunnya. Yang berlipat ganda bukan kodoknya melainkan fidyahnya. Seperti itu. Sampun. Untuk yang ketiga tadi tentang
perempuan yang ngerekso wudunya. perempuan yang reksa wudu. Nah, ini coba di slide lagi. Saya sebenarnya sudah ada list mayoritas pertanyaan seputar hukum sebenarnya. Tapi karena kita terbatas waktunya, mbaknya tadi ini menanyakan tentang yang nomor H. Apakah hukum berwudu bagi perempuan yang haid, baik darah yang masih keluar ataupun darah sudah berhenti? Sebenarnya bolehkah perempuan haid melaksanakan wudu? Ternyata hukumnya adalah tidak diperbolehkan bila mana darahnya masih keluar. Jadi kalau darahnya masih keluar, perempuan yang haid tidak diperbolehkan wudu. Kita bayangkan saja, wudu hukumnya untuk mensucikan diri dari hadas kecil. Posisi dia sedang hadas besar. Jadi tidak ada gunanya dia wudu, ngonten ya. Jadi tapi ada bahasa seperti ini di dalam kitab ulama salaf adalah kalau semisal cuma gaya tok apa? Melakukan gerakan wudu tanpa niat, berarti bukan wudu ya, bukan wudu. Tapi melakukan gerakannya saja boleh. Melakukan gerakannya saja. Ya nggak niat wudu, cuma niat basuh-basuh saja. Tapi melakukan gerakannya sama seperti wudu, ngonten. Tapi kalau diniati wudu, maka langsung haram seperti itu. Jadi tidak diperbolehkan. Kalau semisal saya sudah biasa daimul wudu, kalau pas haid gimana? Ya nggak bisa tetap. Nggak bisa, gimana terus pas haid? Ya digantilah amalannya, mungkin daimul wudu diganti menjadi daimus sholawat. Selalu membaca sholawat, barangkali seperti itu ya, apa namanya, diganti wadifahnya. Dan juga tadi ada yang bertanya tentang menunda obat penunda haid. Apakah boleh sebenarnya meminum obat penunda haid? Jawabannya boleh. Dan nanti kalau darah keluar bagaimana? Apakah hukumnya juga haid? Haid sama. Hukumnya juga haid bila memenuhi syarat-syarat haid. Jadi sebenarnya obat penunda itu tidak ada berkaitan dengan hukum darah yang keluar nanti. Boleh dikonsumsi, boleh. Dan darah yang keluar dihukumi haid bila memenuhi syarat. Seperti itu. Sampun? Sudah cukup jawaban saya? Ya. Oke, terima kasih Ning Sela. Sama-sama ini. Ini ada door prize untuk 3 penanya kita hari ini. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Monggo. Ning Sela. Yang lain sepertinya pada ingin foto Ning ini Ning. Oh ya, oke siap. Door prize dari Butik Al Kahfi. Ya, putar untuk kita semua. Ya. Oke, alhamdulillah rangkaian kegiatan seminar pada hari ini telah terlaksana dengan baik walaupun dengan keterbatasan waktu kita. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita Ning Sela dan terima kasih pada audiens semua. Akhir kalam, saya Nur Hasanah Zahro pamit undur diri. Apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, kita foto dulu sama Ning Sela.
Baik, waktu saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Ya, kepada beliau Ning Nur Hasanah Zahro SPSI MPD dan beliau Ning Sela Hasina Zamzami, kami ucapkan terima kasih. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu penyerahan kenang-kenangan dari Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu dan RMI Kabupaten Kebumen kepada beliau Syarifah Ofia Afitri SIPMM dimohon berkenan memberikan kenang-kenangan dari Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu kepada beliau Ning Sela Hasina Zamzami. Selanjutnya kepada beliau Ning Nur Hasanah Zahro SPSI MPD dimohon berkenan memberikan kenang-kenangan dari RMI Kabupaten Kebumen. Kepada beliau Syarifah Ofia Afitri SIPMM, Ning Nur Hasanah Zahro SPSI MPD dan Ning Sela Hasina Zamzami kami ucapkan terima kasih. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu doa penutup yang akan diimami oleh beliau Ning Sela Hasina Zamzami. Namun sebelumnya kami dari panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada beliau Ning Sela Hasina Zamzami selaku pembicara dan beliau Ning Nur Hasanah Zahro SPSI MPD selaku moderator. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada sponsor utama kita pada siang hari ini yaitu Aywas Craft, Al-Kahfi Bakery, Al-Kahfi Catering, Butik Al-Kahfi dan Noyafi. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kesalahan tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kirim tawasul dhateng para masyayikh, para leluhur. Mugi-mugi napa ingkang sampun dipun lampahi sedanten napa ingkang sampun dipun pelajari sedanten wau manfaat barokah. Amin. Biridhoillah wa li syafaati Rasulillah lil qabul wal ijabatil mas'ul wa ala ma nawahu salafuna sholihun. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepadanya dihaturkan terima kasih.